Shalom, jemaat Tuhan yang kudus yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersuka sekali kembali kita melihat terang itu merekah dalam hidup kita. Itulah karya keselamatan yang diberikan Tuhan bagi kita dalam perjalanan hidup kita melewati waktu malam dalam tidur dan istirahat kita yang boleh kita lewatinya dengan tenang dan damai. Dan Tuhan telah mengizinkan kita sekalian untuk kembali melihat matahari baru, di hari baru, di pagi baru, tanggal baru, dengan harapan baru. Untuk itu kita akan menjalani hari ini dalam seluruh aktivitas kita sekalian. Namun sebelumnya, kita minta tuntunan Tuhan lewat firman-Nya untuk menuntun kita menjalani seluruh aktivitas kita di sepanjang hari ini. Itu saya mengajak kita berdoa, meminta tuntunan dan taran Roh Kudus sebelum kita baca dan renungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Kita berdoa, kami beri syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah memberikan firman-Mu menjadi terang bagi jalan kehidupan kami. Karena firman-Mu itu Engkau berikan bagi kami dan sangat bermanfaat untuk mengajar kami, untuk menyatakan kesalahan kami, untuk memperbaiki kelakuan-kelakuan kami, dan untuk mendidik kami dalam kebenaran. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu penuh dengan daya pembaharu. Baharuilah hidup kami masing-masing lewat firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan di saat pagi hari ini. Kami mohon ampun ya Tuhan, apabila sampai saat hari baru ini masih ada dosa yang menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami minta Tuhan mengampuninya, sehingga kami layak untuk menjalani hari ini. Ini kami ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup itu, kami berdoa dan mohon pertolongan daripada-Mu. Amin. Jemaat yang kudus yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Perjanjian Baru, 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11. 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11. Judul pembacaan, Gembalakanlah Kawanan Domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia
yang telah memanggil kamu ke dalam Kristus akan melengkapi kamu, meneguhkan, mengokohkan dan menguatkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya, sebab Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini bagi kita sekalian. Pujian kepada Kristus kekal selama-lamanya. Yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuat berhasil. Bapak Ibu jemaat yang kudus yang Kristus Yesus kasihi, dari pembacaan kita di pagi hari ini, 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11. Ayat 7 saya garis bawahi untuk kita perhatikan bersama-sama. Ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sekali lagi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Bapak Ibu jemaat yang kudus yang Kristus Yesus kasihi, siapakah di antara kita yang tidak pernah merasa khawatir? Semua orang pasti pernah merasa khawatir. Khawatir itu bagian tidak bisa kita pisahkan dari kehidupan kita. Khawatir itu dia datang dan tidak mengenal situasi, keadaan, kondisi, tapi kapan pasti dia akan datang kepada kita. Sebagaimana pengalaman Petrus dalam imannya yang hidup bersama-sama dengan Kristus, ketika itu pernah juga merasa khawatir tentang hidup ini. Oleh sebab itu, berdasarkan pengalaman itu, ia menuliskan surat ini bagi orang-orang Kristen yang ada di perantauan, tapi juga bagi kita yang hidup saat ini. Dia tahu bahwa apa yang dialami waktu itu pasti dialami oleh kita yang hidup saat ini, dengan cara, situasi yang mungkin sedikit berbeda dengan apa yang dialami oleh Petrus ketika itu. Seandainya Petrus itu masih hidup sampai hari ini dan ada bersama-sama dengan kita, mungkin berbagai gelar yang akan kita berikan kepadanya. Mungkin kita akan katakan, wah, Bapak ini orangnya nyalinya kecil, baru dapat tantangan sedikit saja, dia sudah bimbang, cemas, khawatir. Mungkin kita katakan bahwa ia penakut, baru mendapat tantangan sedikit saja, dia sudah menyangkal Tuhan Yesus. Dan bukan satu kali penyangkalan, tetapi 3 kali penyangkalan. Tapi pada akhirnya kita tahu, Petrus dia bertobat, dan dia menyerahkan dirinya kepada Yesus Kristus kekasih jiwanya itu. Dan kita tahu sama tentang akhir hidup Petrus itu. Dia sendiri disalibkan dengan kepala ke bawah, kaki ke atas. Tidak sama seperti Yudas. Yudas setelah itu dia tidak bertobat, tapi dia melakukan hal yang bertentangan dengan iman percayanya kepada Kristus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, Petrus menuliskan surat ini buat kita, agar kita juga dalam kondisi akhir-akhir ini, kita kedatangan tamu yang tidak diundang, yang telah menghadirkan khawatir secara massal, menghadirkan kekhawatiran yang sangat masif, terorganisir, sehingga membuat di mana-mana terjadi persoalan, terjadi pembatasan wilayah, tapi juga membuat sehingga sekolah-sekolah tidak bisa berjalan seperti sedia tempo itu lagi. Semua diliburkan. Juga kantor-kantor tidak bekerja
semua pekerjaan dipindahkan ke rumah. Bahkan ibadah pun tidak lagi dilaksanakan seperti sebelum tamu itu datang. Semua ibadah dipindahkan ke rumah masing-masing. Semua itu dilakukan dengan maksud yang baik untuk kepentingan kita bersama. Karena kedatangan tamu yang tidak diundang itu yang menghadirkan kekhawatiran secara massal itu. Bapak Ibu jemaat yang kudus yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Khawatir itu dia datang, dia tidak punya etikat, sopan santun dan tata krama. Siapa saja dia masuk. Dia tidak pandang status sosial strata. Setiap orang pasti merasa khawatir itu. Oleh sebab itu, firman Tuhan hari ini mau mengajak kita bagaimana kita mengatasi khawatir itu. Khawatir itu sesuatu yang baik juga, sebagai alat kontrol bagi kita agar kita tidak berbuat yang lebih jauh daripada iman percaya kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaat yang kudus, untuk menghadapi tamu kita yang tidak diundang, yang menghadirkan berbagai macam persoalan itu, membuat sehingga kita tidak bisa lagi beraktivitas secara baik. Kita mau keluar rumah, harus pakai aturan segala macam. Dan itulah bentuk-bentuk kekhawatiran yang terus mewarnai kehidupan kita. Semakin kita berusaha untuk menghilangkan kekhawatiran itu, tanpa kita sadari, khawatir itu datang menghantui kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, bagaimana cara untuk mengatasi khawatir itu? Firman Tuhan hari ini memberikan jawaban bagi kita. Serahkanlah segala kekhawatiran kepadanya. Sekali lagi, firman Tuhan katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Nya di sini menggunakan huruf besar, itu berarti kepada Tuhan. Kalau nya huruf kecil berarti harus serahkan kepada dunia ini atau manusia. Tapi Petrus mengingatkan kita, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Karena dialah yang memelihara kita. Walaupun kita masih khawatir sampai di pagi hari ini, tapi ternyata Tuhan masih tetap pelihara kita sampai dengan saat ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat yang Kristus Yesus kasihi, sekali lagi Petrus mengajak kita untuk kita mau menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Karena Tuhan itulah jawaban daripada persoalan yang kita hadapi sampai dengan hari ini, yang menghadirkan kekhawatiran, kecemasan, keputusasaan, kebimbangan, dan ketakutan. Bapak Ibu jemaat yang kudus yang Kristus Yesus kasihi, itulah jalan keluar bagi kita, walaupun di mana-mana kita mendengar ada suara tangisan, ada suara rintihan. Dan semua orang pasti bertanya, ini salah siapa? Ini dosa siapa? Kita membisu 1000 bahasa. Tapi sekali lagi jawaban itu, kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan yang akan menolong kita dan membebaskan kita dari segala persoalan yang terus menghimpit kita sampai di hari ini. Yaitu kehadiran tamu kita yang tidak diundang. Dia datang sendiri. Dia datang begitu cepat. Tidak ada yang duga. Tidak ada yang tahu. Tak tahu bencana itu telah menghancurkan kehidupan kita. Oleh sebab itu, sekali lagi firman Tuhan mengajak kita agar kita mau serahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang Kristus Yesus kasihi, setelah Petrus memberikan jalan keluar bagi kita, agar kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, bukan berarti kita bebas dan kita bisa melakukan apa saja menurut kehendak kita. Di sisi lain Petrus mengingatkan kita agar kita lebih waspada lagi. Sebab di ayat 8 dia katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah,
lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Itulah kuasa kegelapan. Dia bisa hadir melalui apa saja. Mungkin lewat tamu yang tidak kita undang, yang bernama Corona bin COVID-19 itu. Tapi kita tetap sadar dan berjaga-jaga seperti apa yang disampaikan oleh pemerintah bagi kita, supaya dia tidak memenangkan kita. Tapi kitalah yang dapat mengatur kekhawatiran itu sehingga kita memperoleh kemenangan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat 9 katakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi kekhawatiran yang kita alami di Nabiris ini, di Indonesia, juga dialami oleh bangsa-bangsa dan negara lain, karena tamu yang datang tanpa diundang itu. Oleh sebab itu, mari kita mau menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kita. Sebab dia katakan, marilah kepadaku, hei kamu yang berbeban berat dan berletih lesu. Kepadamu aku akan memberikan kelegaan. Itulah undangan Tuhan bagi kita. Kalau Bapak Ibu dan saya mempunyai persoalan, mari kita datang kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menyelesaikan. Sebagaimana firman Tuhan katakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hati, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Itu firman Tuhan, Yosua pasal 1 ayat 9. Sampaikan kepada kita, agar kita tidak kecut, kita tidak tawar hati dalam menghadapi pergumulan hidup ini. Karena Tuhan akan menyertai kita, karena dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu jemaat yang kudus yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami beri syukur kepadamu karena Engkau telah menghentar kami untuk memasuki hari baru. Kami ada di tanggal yang baru, tanggal 20 Mei, di hari yang ke-141, di pekan yang ke-20, di hari Rabu ketiga di bulan Mei ini. Tuhan, terima kasih untuk hari baru ini. Kami akan beraktivitas sebagai warga jemaat, tapi juga sebagai warga masyarakat. Dalam keterbatasan kami, oleh karena musibah yang terus menghantui perjalanan kehidupan kami sebagai masyarakat dunia ini, tapi juga sebagai warga masyarakat. Kami ada dalam berbagai macam pergumulan hidup, secara khusus penyakit yang mewabah di seluruh dunia ini, yaitu COVID-19. Kiranya Tuhan mau menolong kami, menjaga kami dari berbagai macam kuasa-kuasa yang mau datang menghancurkan kehidupan kami di sepanjang kehidupan ini. Bapa, terima kasih. Kami besar percaya bahwa janji-Mu, Engkau akan menyertai kami sampai pada akhir zaman. Kiranya Engkau menyertai kami sekalian dalam menunaikan tugas di sepanjang hari ini. Kami berdoa bagi mereka yang telah Engkau percayakan untuk melaksanakan tugas pelayanan, yaitu para perawat, para dokter, para medis yang bekerja siang dan malam untuk memutus mata rantai penyakit corona ini. Tuhan terus memberikan kekuatan, iman yang kokoh dan sungguh bagi mereka, sehingga mereka tetap tegar, kokoh, kuat untuk menghadapi pergumulan ini. Memberkati keluarga-keluarga mereka,
sehingga mereka juga tetap kuat, kokoh menghadapi pergumulan ini. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami juga berdoa bagi pemerintah kami yang terus bekerja siang dan malam dalam menghadapi persoalan yang terus menghimpit kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Inilah kami dan inilah kehidupan kami. Ke dalam tangan kasih-Mu kami berdoa dan mengucap syukur di pagi hari ini. Amin. Selamat pagi untuk kita sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.